Wah, Tuhan Yesus kok naik ke surga? Berarti selesai sudah BDK kita? Nah, Berham, sama dengan kebangkitan, bukan merupakan akhir bagi Yesus. Demikian juga kenaikannya ke surga mau menyatakan bahwa pekerjaannya terus berlanjut. Umat tebusannya tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Bahkan ia mencurahkan Roh Kudus bagi kita dengan segala karunia-Nya. Untuk apa nih Pak? Dia kan sudah tidak ada di dunia ini. Mari kita dengarkan penjelasan hamba Tuhan sebagaimana diuraikan oleh Injil Markus. Oh, jangan-jangan tugasnya lebih penting. Berham mau tahu tidak mau ketinggalan, dengarkan seluruh sahabat BDKA. Yuk semuanya. Adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Untuk itu, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu kami boleh belajar akan firman Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami ya Tuhan, untuk kami mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami simpan dalam hati kami agar hidup kami diubahkan. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, supaya di dalam terang Tuhan kami bisa melihat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus memberikan firman-Nya kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Adik-adik, apakah kalian tahu mengapakah Alkitab harus mencatat bagian ini? Bahwa Tuhan Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau menurut saya karena Tuhan Yesus mau pulang ke rumahnya, Pak. Ya, pasti, betul. Tetapi adik-adik, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti mengapa Alkitab harus mencatat bagian ini. Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah akhir dari pemuliaannya, tetapi justru disitulah awal dari pemuliaan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mengalami penganiayaan, penderitaan, penghinaan, dan bahkan Tuhan Yesus harus mati, Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus dimuliakan. Kebangkitan itu adalah awalnya, disempurnakan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Yang kedua, adik-adik, kita masih ingat bahwa Tuhan Yesus bergumul sungguh-sungguh di Taman Getsemani. Untuk apa? Untuk Tuhan Yesus dapat mempersembahkan hidupnya menjadi persembahan yang sempurna kepada Bapa di surga. Hanya persembahan yang sempurna sajalah yang akan diterima oleh Bapa di surga. Ketika Tuhan Yesus bangkit dan akhirnya naik ke surga, itu artinya bahwa Tuhan Yesus disambut, Tuhan Yesus diterima kembali. Itu membuktikan bahwa persembahan yang Tuhan Yesus berikan adalah persembahan yang sempurna. Tuhan Yesus telah mengerjakan bagian demi bagian dengan detail, dengan baik, dengan sempurna, sehingga Tuhan Yesus bisa naik ke surga. Seandainya ada sedikit saja cacat, pastilah Tuhan Yesus tidak akan diterima kembali ke surga. Tetapi faktanya adalah Tuhan Yesus naik ke surga, itu membuktikan bahwa persembahan yang Tuhan Yesus persembahkan untuk menebus dosa manusia diterima oleh Bapa di surga dengan baik. Nah, adik-adik, di dalam kalimat berikutnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apakah maksudnya? Berarti Allah Bapa di sebelah kirinya Tuhan Yesus, Pak.
Adik-adik, ketika Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tidak boleh dimengerti secara fisik, secara tempat. Lah kalau gitu apa dong artinya, Pak? Adik-adik, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti. Mengapakah Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Yang pertama, Tuhan Yesus telah menang. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus di dalam dunia ini, Tuhan Yesus mempunyai sebuah misi yang besar, yaitu mengalahkan musuh yang terbesar yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Apakah itu? Dosa dan maut. Akhirnya Tuhan Yesus disalibkan dan mengalami kematian. Di sanalah Tuhan Yesus mematikan kematian itu. Dan Tuhan Yesus menang. Tuhan Yesus bangkit. Akhirnya naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah artinya Tuhan Yesus sudah menjadi pemenang. Itu arti yang pertama, adik-adik. Arti yang kedua adalah bahwa Tuhan Yesus menerima segala wibawa, kedaulatan, dan kekuasaan diberikan kepada Tuhan Yesus. Bahkan sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus bersama dengan Bapa di surga memerintah kerajaan anugerahnya. Segala sesuatu yang terkait untuk memberkati kita, segala sesuatu yang kita persembahkan kepada Bapa di surga melalui Kristus Tuhan. Bahkan Kristuslah yang menguasai seluruh alam ciptaan ini karena Dia telah menang. Jadi duduk di sebelah kanan Allah artinya Dia adalah pemenang. Duduk di sebelah kanan Allah artinya adalah Dia mendapatkan wibawa kekuasaannya karena Tuhan telah menang. Apakah artinya itu sebelumnya Tuhan Yesus tidak mempunyai kuasa? Tidak. Tuhan Yesus kembali kepada kuasa yang untuk sementara waktu Dia tinggalkan karena menjadi manusia untuk menebus dosa kita semua. Adik-adik, setelah dinyatakan bahwa Kristus naik ke surga, Kristus duduk di sebelah Allah Bapa, maka murid-muridnya pergi untuk memberitakan Injil. Apakah itu berarti ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia berkuasa atas segala sesuatu, pemberitaan Injil menjadi mudah? Apakah artinya, ketika kita memberitakan Injil, orang-orang yang mendengarnya akan dengan senang hati menerimanya? Bukan demikian, adik-adik. Ketika murid-murid itu memberitakan Injil, mereka masih harus mengalami berbagai-bagai kesulitan, berbagai-bagai penolakan, berbagai-bagai penderitaan, bahkan mungkin dianiaya. Mengapa? Karena ada begitu banyak orang yang tidak mengerti tentang Injil. Karena Injil berbicara tentang hal rohani, tentang surga yang adalah anugerah Tuhan. Banyak orang yang merasa bahwa surga adalah usaha dia, dan itu bertentangan dengan apa yang diyakini oleh dunia ini. Maka mereka tetap mendapatkan kesulitan, mereka tetap dapat penolakan, bahkan penganiayaan. Tetapi mengapa mereka begitu giat untuk memberitakan Injil? Karena mereka tahu Kristus telah berdaulat. Kristus yang memegang kekuasaan di surga dan di bumi. Tetapi mungkin ada kita yang berpikir, Pak, tetapi Tuhan Yesus kan naik di surga. Berarti para murid itu berjuang sendiri ketika memberitakan Injil. Tidak, adik-adik, tidak. Karena Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyertai pemberitaan Injil mereka. Kalau Tuhan tidak menyertai pemberitaan Injil itu, maka pemberitaan Injil itu akan menjadi sia-sia. Namun karena Tuhan yang menyertai, maka pemberitaan Injil yang mereka lakukan boleh berjalan dengan baik. Bahkan berita Injil menjadi sebuah gaungan yang didengar oleh banyak orang pada waktu itu, di dalam waktu yang singkat. Pak, tapi
Dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai pemberitaan Injil mereka? Adik-adik, Tuhan menyertai pemberitaan Injil itu dengan tanda-tanda mujizat. Kalau begitu Pak, ketika berita Injil diberitakan itu ada banyak orang yang disembuhkan dari sakitnya. Maksudnya gitu ya Pak ya? Adik-adik, tanda-tanda mujizat bisa kita lihat dari dua hal. Yang pertama, memang ada orang-orang yang disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Itu adalah karya Tuhan, tanda ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan. Tetapi ada tanda ajaib yang lain yang sungguh-sungguh membuktikan bahwa Tuhan menyertai pemberitaan Injil itu. Yaitu ketika orang-orang yang mati secara rohani, mereka yang memberontak kepada Allah, mereka yang tidak mau tunduk kepada Kristus, mereka yang melawan Tuhan, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang dilahir barukan, menjadi orang-orang yang mau berseru, "Oh Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku." Itu adalah tanda ajaib yang lebih besar. Karena orang yang mati secara rohani, orang yang melawan Tuhan, orang yang menjadi musuh Tuhan, sekarang mau tunduk kepada Tuhan dan mau mengakui bahwa Dia adalah rajanya. Hanya oleh karena anugerah saja, adik-adik, kita manusia yang berdosa, manusia yang mati ini dapat berseru kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah mujizat yang sangat besar. Adik-adik, dari petualangan kita ini, hendaklah kita boleh belajar. Belajar, pertama kita bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan Yesus berikan. Sehingga kita tidak perlu takut di dalam menghadapi tantangan dunia ini. Karena Tuhan menyertai kita. Dan itu harusnya mendorong kita untuk benar-benar hidup menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kita menjadi saksi Injil. Dengan hidup kita, orang mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun menjadi berkat juga artinya bahwa kita menjadi teladan. Bagaimana kita mengasihi Kristus. Sehingga setiap tutur kata kita, tingkah laku kita, perbuatan kita meniru Tuhan Yesus. Kiranya petualangan kita boleh memberkati kita. Menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan setia berani memberitakan Injil. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau bukan saja memberikan kami keselamatan, namun Engkau juga memberikan kepada kami sebuah kepercayaan untuk menjadi duta Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu. Kami seringkali takut, gentar, dan khawatir. Tolonglah kami Bapa untuk menyadari Engkau menyertai kami, sehingga kami tidak perlu takut dan gentar. Hanya kuatkan kami ketika kami mengalami ketakutan dan jatuh, supaya kami Bapa menjadi saksi Tuhan, bahkan supaya kami menjadi teladan bagaimana kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seru juga mengikuti peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Benar, kenaikan yang menyatakan kemenangannya atas iblis, dosa, dan maut. Dan yang lebih penting adalah panggilan bukan hanya buat muridnya, melainkan bagi kita gerejanya, untuk menang atas dosa dan kepalsuan melalui anugerahnya yang ajaib. Mari kita bersyukur atas kemenangannya, sehingga orang yang dipenjarakan oleh dosa dapat dibebaskan. Itu berarti hak istimewa, karena kita dilayakkan untuk turut serta dalam pemerintahannya. Mari terus merenungkan Injil Lukas 1 ayat 1-7. Maranatha.